pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai korban bully. Perkenalkan, nama saya Dia Juanita sebagai humas. Saya Lisha Sari Sapitri sebagai ketua. Saya Nur Halim sebagai anggota. Jadi, apakah kamu merasa memiliki perbedaan fisik secara umum dengan orang lain? Ya, terkadang sih kalau misalkan sebisa enggak sih, perbedaan fisik tuh enggak, tapi kadang kayak kurang enak aja ngerasa di deket orang lain gitu. Kayak saya beda nggak sih sama orang ini, takutnya orang ini tuh pikir saya gimana gitu fisiknya, jadi kurang enak gitu di deket Bisa orang dibilang lain. Jadi kayak insecure gitu? iya, bisa dibilang kayak begitu. Apakah kamu memiliki prestasi di sekolah? Enggak sih, saya enggak memiliki prestasi di sekolah. Jika tidak memiliki prestasi, adakah mata pelajaran yang kamu senangi? Sebutkan mata pelajarannya. Iya ada, saya suka mata pelajaran bahasa Inggris. Iya. Keren. Oh, Apakah orang tua kamu bekerja? Ya, orang tua saya bekerja sebagai karyawan swasta. Apa pekerjaan ayah ibumu? Ya, tadi karyawan swasta. Dengan siapa kamu tinggal sekarang? Dengan kakak, mama sama bapak saya. orang tua. Coba sebutkan 3 kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki dong. Mungkin kalau kelebihan ya, saya agak sedikit jago lah public speaking, itu agak sedikit bisa. Dan mungkin untuk kekurangan, saya juga lumayan malu untuk berbicara di depan orang banyak tuh, mungkin agak merasa tidak nyaman. Ya kalau dilihat banyak orang jadi merasa nervous, gugup gitu. Iya. Tapi ya kalau sedikit saya tidak apa-apa. Gitu loh. Iya. Apakah kamu memiliki teman dekat? Berapa jumlah teman dekatmu? Punya. Mungkin kalau teman dekat sekitaran 4 orang. 4 orang. 4 orang aja. Terus kamu nyaman nggak temenan sama mereka? Kalau ya nyaman, soalnya mereka teman dekat, ya pastinya nyaman. Apakah kamu pernah mengalami tindakan perundungan, pembulian? Kalau perundungan pembulian pasti pernah, tapi untungnya tuh nggak secara fisik ya. Jadi tuh pembuliannya mungkin kayak dibedakan dari yang lain. Kayak misalkan yang lain main tapi saya nggak diajak. Jadi kayak misalnya udah nggak usah ajak dia aja. Jadi saya ditinggalin sendiri begitu aja. Kayak dikucilkan ya? Iya, sebenarnya dikucilkan kayak begitu. Jadi, itu berapa lama kamu ngalamin tindakan perundungan? Mungkin lumayan lama. Itu kan dari 2 kali ya saya ngalamin. Yang pertama tuh waktu saya TK. Saya TK terus saya pindah dari Jakarta ke Bekasi kelas 4. Itu saya dapat perundungan lagi di situ. Jadi mungkin lumayan lama juga sih kalau dihitung-hitung gitu. Apa yang kamu rasakan setelah mengalami tindakan perundungan? Banyak. Jadi kurang gimana ya? Kalau misalkan ini tuh berbicara sama teman lah ya, misalnya kayak banyak yang dipikirin, kayak dia nyaman gak ya sama saya, bicara saya ada yang salah nggak sih, perlakuan saya ada yang salah nggak sih gitu loh. Jadi saya perubahannya tuh kayak ngelakuin hal apapun biar dapat temen, biar saya punya banyak temen juga dan gak dikucilkan lagi gitu. Itu aja sih. Apakah kamu pernah menceritakan tindakan perundungan yang kamu alami ke teman, keluarga, atau orang tua? Kalau orang tua pernah, itu tuh waktu saya TK ya, karena masih kecil jadi berani-berani aja buat cerita ke mama waktu itu. Ya itu aja sih. Kalau ke teman pernah nggak? Kalau ke temen pernah, tapi nggak semua temen ya, paling sebagiannya aja. Kamu tuh pas dirundung tuh suka ngebales nggak ngelawan si pembuli itu? Enggak, soalnya ya namanya waktu perundungan waktu itu ya nggak terpikirin apa-apa gitu. Paling saya pengen nanya doang, kenapa sih kamu ngerundung aku, atau salah saya sama kamu tuh apa gitu. Udah sih itu aja.
setelah kamu mengalami tindakan perundungan, perubahan efek atau dampak apa yang kamu rasakan pada diri kamu? Perubahan dalam diri ya. Mungkin jadi lebih kayak ekstrovert gitu. Saya tuh orangnya susah bersosialisasi dibilang. Dari dulu semenjak saya dirundung waktu TK itu, saya jadi susah ngomong sama orang. Jadi kayak berpikirnya tuh kayak yang lain-lain. Orang-orang bakal mau nggak ya sama Susah teman? bergaul ya Iya, jadinya, jadinya efeknya susah efeknya itu. Sama kurang percaya diri Iya. juga kan ya? Tapi kamu pernah ngerasa trauma atau apa gitu? Kalau trauma sih alhamdulillahnya nggak pernah. Tapi itu aja sih yang tadi, overthinking ke orang lain aja. Tapi pas habis dirundung nggak sampai kayak apa sih, diem aja gitu di rumah? Kalau itu sebenarnya pernah, tapi untungnya nggak terlalu ngefek ke saya waktu itu. Jadi nggak terlalu sering banget gitu loh. Oke. Jadi mungkin cukup sekian wawancara kita di video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.